Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan baik ya. Sekarang Miss Oka dan Miss Ana akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran tematik tema 2, subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Let's pray together. Nah, anak hebat, hari ini kita akan belajar materi PPKN dan matematika. Kita akan belajar sambil bermain. Di PPKN, kita akan belajar tentang aturan di sekolah melalui drama. Sedangkan matematika, kita akan belajar pembagian melalui media sedotan. Nah, perhatikan baik-baik ya, Ananda hebat. Ananda hebat, sekarang kita akan belajar materi PPKN, yaitu tentang aturan di sekolah. Apa sajakah aturan di sekolah itu? Dan kira-kira apa ya manfaat dan tujuan aturan yang ada di sekolah? Aturan yang ada di sekolah dibuat untuk mengatur proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kenapa proses pembelajaran diatur? Agar para guru dan para siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, nyaman, dan tentram. Nah, sekarang Miss Ana akan bermain drama tentang beberapa aturan yang ada di sekolah. Ananda simak baik-baik ya. Ananda hebat, sekarang Miss Ana akan mengajak kalian untuk bermain wayang tentang aturan yang ada di sekolah. Pukul 6:30 pagi, Udin berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, dia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Udin bersalaman dan menyapa para guru. Hari itu adalah hari Senin. Anak-anak mengenakan pakaian merah putih lengkap dengan dasinya. Terlihat sangat rapi sekali. Setelah bel berbunyi, kepala sekolah menyuruh anak-anak untuk berbaris di halaman dengan rapi. Para siswa melaksanakan upacara dengan hikmat. Mereka berbaris sesuai dengan kelompoknya. Setelah upacara selesai, mereka memasuki ruangan kelas dan berdoa sebelum belajar. Nah, Ananda hebat. Setelah menyimak video drama yang Miss Ana berikan tadi, kira-kira kalian sudah tahu apa belum ya? Apa sajakah aturan yang ada di sekolah? Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, Udin berangkat ke sekolah pukul 6:30. Nah, karakter ini mencerminkan sifat yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Karena Udin berangkat sekolah tepat waktu, yaitu sebelum jam 7. Setelah itu, apa tadi ya yang kedua? Yang kedua adalah ketika Udin sampai di sekolah, dia bersalaman dengan para gurunya. Nah, itu juga salah satu sifat yang ada di aturan sekolah ya, Ananda hebat. Yang ketiga, masih ingat kalian? Para siswa mengenakan seragam dengan rapi. Nah, Ananda hebat, jika kalian di sekolah harus mengenakan seragam dengan rapi ya, mengenakan ikat pinggang dan dasi ketika di hari Senin. Yang keempat, melaksanakan upacara dengan tertib dan rapi. Ketika upacara
para siswa tidak boleh bercerita sendiri atau mengobrol, apalagi bercanda. Jadi, kalian harus berbaris dengan rapi dan melaksanakan upacara dengan hikmat. Nah, contoh dari aturan yang ada di sekolah lainnya adalah berdoa sebelum belajar. Ananda hebat, itu tadi beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, jangan lupa ya, kerjakan worksheet yang sudah Miss Ana berikan. Kalian buka lampiran yang ada di subtema 3, kemudian kalian potong beberapa gambar contoh aturan yang ada di sekolah. Gambar itu kemudian boleh kalian tempel menggunakan sedotan ataupun menggunakan lidi seperti ini. Kalian mainkan peran di rumah ya, bersama ayah dan bunda. Terima kasih Ananda hebat. Ananda hebat, sekarang memasuki muatan matematika. Miss Ana akan menjelaskan tentang pembagian. Pembagian dapat dikerjakan dengan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan pengelompokan dan yang kedua menggunakan pengurangan. Nah, Miss Ana akan menjelaskan dengan metode pengelompokan. Nanti kalian dengarkan metode pengurangan yang akan disampaikan Miss Okta ya, Ananda hebat. Untuk menggunakan metode pengelompokan, di sini Miss Ana menggunakan media yang mudah ditemui, yaitu sedotan. Nah, sekarang ada dua soal yang sudah Miss Ana berikan. Yang pertama, 10 dibagi 2, dan soal nomor 2 adalah 20 dibagi 4. Kalian simak ya, bagaimana cara menggunakan media sedotan untuk mengerjakan soal pembagian. Ananda hebat, kalian bisa menggunakan sedotan yang sudah dipotong-potong seperti ini. Nah, kita coba ya kerjakan soal yang pertama, 10 dibagi 2. Caranya adalah kalian ambil 10 potong sedotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di depan kita sudah ada 10 sedotan. 10 dibagi 2. Berarti ada 10 sedotan yang akan kita kelompokkan menjadi 2-2. Miss Ana tandai ya, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita ambil sedotan ini dan kita bagi rata. Nanti kita akan tahu berapa hasil dari 10 dibagi 2. Kita ambil ya Ananda hebat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah tidak ada sedotan yang tersisa. Sedangkan di kelompok ini yang sudah Miss Ana bagi 2, di setiap kelompoknya terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang di kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, sekarang kita coba soal yang lain ya, Ananda hebat. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu 20 dibagi 4. Ada 20 potong sedotan yang akan kita bagi dalam 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Kita kelompokkan ya, Ananda hebat. Kita ambil sedotannya satu persatu hingga habis.
Nah, sekarang 20 sedotan yang tadi ada di sini sudah habis. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kita hitung ya Ananda hebat. Setiap kelompoknya ada berapa sedotan. Nah, Miss Ana pilih kelompok yang kedua. Kita hitung bersama ya. Kira-kira ada berapa jumlah sedotan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, pada setiap kelompok terdapat 5 sedotan. Nah, Ananda hebat. Berarti kita tahu bahwa 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Mudah ya Ananda hebat. Ananda hebat, tadi sudah kalian simak tutorial cara pembagian secara berkelompok. Nah, kalian sudah tahu ya, hasil dari 10 dibagi 2 adalah 5. Sedangkan 20 dibagi 4 hasilnya 5. Mudah ya Ananda hebat. Sekarang Miss Okta akan menjelaskan pembagian dengan metode pengurangan. Kalian simak baik-baik ya. Sekarang Okta akan menerangkan mengenai pembagian dengan cara pengurangan. Nah, di sini ada soal 10 dibagi 2. Nah, pertama kita kurangi dulu ya. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, kemudian kita kurangi lagi. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian kita kurangi lagi. 6 diambil 2 sama dengan 4 diambil 2 sama dengan 2 diambil 2 sama dengan 0. Dari sini setelah kita sampai di angka 0, kita bisa hitung dikurangi 2 berapa ya? 10 dikurangi 2 caranya 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah sampai 0, nah kita menghitung berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 ini didapat dari 10 dikurangi 2 itu bisa habis selama 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Soal yang nomor 2. 20 dibagi 4 dengan langkah yang sama. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 diambil 4 sama dengan 12. 12 diambil 4 sama dengan 8. 8 diambil 4 sama dengan 4. 4 diambil 4 sama dengan 0 atau habis. Jadi 20 dibagi 4. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan berapa ya? Kita menghitung ada berapa kali 20 dikurangi 4 hingga sampai mendapatkan angka 0 atau habis. Nah, kita hitung bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kali. Ada 5 kali angka 20 dikurangi 4 hingga sampai menjadi angka 0 atau habis. Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, setelah ini Miss-Okta akan mencontohkan menggunakan media sedotan potong. Nah, sekarang Miss-Okta akan mencontohkan atau memperagakan cara menghitung 10 dibagi 2 menggunakan sedotan yang sudah dipotong-potong. Yang pertama, kalian mengambil sedotan sebanyak jumlah soal, yaitu angka yang ada di depan, yaitu
menggunakan bilangan yang ada di depan, yaitu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena sekarang misalnya akan mencontohkan menggunakan langkah pengurangan, maka 10 sodatan ini kita kurangi dengan bilangan yang ada di belakang, yaitu 2. Kita ambil 2 ya Kak. 2, ambil lagi 2, ambil lagi 2, ambil lagi 2, dan 2. Nah, setelah kita kurangi setelah kita kurangi dari 2, dari 10 sodatan ini kita kurangi dengan 2 sodatan, 2 sodatan, 2 sodatan, 2 sodatan, 2 sodatan hingga sampai habis. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa 10 dibagi 2 itu ada berapa Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa mengetahui jawabannya bahwa 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, soal yang kedua yaitu 20 dibagi 4. Langkah yang sama. Yang pertama, ambil sedotan sebanyak soal yang di depan. Ambil sedotan sebanyak bilangan yang di depan. Karena bilangannya di depan akan kita kurangi dengan bilangan yang ada di belakang. Bilangan yang ada di belakang. Dari 44 ya Kak. Dari 20 sedotan ini kita kurangi dari 44. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi sedotannya ada 20. Setelah kita kurangi dari 44, maka habis. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan jawabannya 20. Nah, berarti jawaban dari 20 dibagi 4 itu pada 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, selamat mencoba. Nah, amanah hebat. Itu tadi 2 metode cara pembagian. Yang pertama dengan cara pengelompokan dan yang kedua Dengan cara pengurangan. jangan lupa ya, kerjakan worksheet yang sudah Miss Ana dan Miss Okta berikan. Di worksheet Miss Ana sudah membagikan 12 sedotan yang nantinya kalian potong ya Ananda hebat. 1 sedotan kalian potong menjadi 5. Dan kalian bisa menggunakan cara itu dengan pengelompokan atau pengurangan. Sedangkan di worksheetnya Miss Okta, Di worksheet kalian sudah ada potongan sedotan kecil-kecil. Kalian tinggal mengambil jumlah sedotan sesuai dengan soal yang kalian terima. Dalam mengerjakan, kalian boleh memilih dari metode yang pertama pengelompokan, yang kedua pengurangan. cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Miss Okta dan Miss Ana berikan bermanfaat. Jangan lupa kerjakan worksheet bersama ayah dan bunda di rumah ya, Nanda hebat. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.